Enggak ya? Soalnya ini kok Ibu pakai WiFi jadi stabil. Oke, lanjut. Ketika kamu belajar enzim, sebenarnya kamu tuh belajar tentang metabolisme. Karena metabolisme itu semua prosesnya ya, dalam prosesnya itu semua dibantu oleh enzim. Maka kita belajar dulu tentang enzim. Apa sih itu enzim? Supaya nanti ketika kamu mempelajari metabolisme yang beneran, ada katabolisme dan anabolisme ya kemarin, kalian bisa ngerti, oh setiap prosesnya itu seperti itu. Ada enzim yang membantu sehingga setiap proses itu bisa berjalan dengan cepat gitu ya. Maka ketika kamu makan, ketika kamu bernafas, kamu nggak bernafas 1 menit aja, gimana? Hampir mati mungkin ya, nggak nafas 1 menit. Ya karena tubuhmu itu nggak menghasilkan energi untuk pergerakan otot gitu. Itu salah satu gambarannya ya. Maka jantung nggak bisa bekerja. Nah, kita lihat, Ibu share screen dulu ya. Ini tentang metabolisme. Terlihat ya? Apakah ini kemarin sudah Ibu jelaskan? Belum. Belum ya. Oke, baik, silakan perhatikan. Kalau kita bicara tentang metabolisme, mungkin kalian sangat familiar ya dengan kata-kata metabolisme. Kalau kamu lihat TikTok, lihat scroll feed di Instagram kayak gitu, biasanya tuh ada tuh apa ya, olahraga-olahraga yang meningkatkan metabolisme kayak gitu ya, makanan-makanan yang apa namanya harus dikonsumsi untuk mendukung supaya metabolisme itu lebih lancar, lebih bagus seperti itu. Kalau kamu perhatikan gambar ini hanya sebagai gambaran ya, gambaran bahwa metabolisme pada setiap orang itu berbeda-beda. Kalau kamu mungkin melihat dirimu itu kecil, ya kayak ibu itu lihat kok kecil sih, dari dulu ibu tuh nggak nyaman ya dengan apa namanya postur badan ibu sendiri, karena waktu SMA ya SD itu masih belum begitu paham ya. SMP itu ibu kecil sekali. SMA itu setelah puber itu juga masih kecil ya, tapi sudah lebih berbentuk lah. Ketika ibu punya anak satu, ya sudah menikah, punya anak satu, ibu tuh juga kecil sampai orang tua itu bilang, kamu tuh udah nikah, kamu tuh di ini nggak sih, dikasih makan nggak sih sama suamimu kayak gitu ya. Istilahnya seperti itu. Karena memang tubuhnya itu nggak bisa gede. Ketika melahirkan anak yang kedua, nah udah lumayan tuh ya, sudah sekitar 45-an. Melahirkan anak yang ketiga, sekarang berat badannya itu di 50. Ibu pengen 55 tuh, tapi nggak pernah bisa. Pasti selalu turun di angka 50, 48, 49. Seperti itu. Nah, dari berbagai, bukan penyelidikan ya, bacaan ya, dari berbagai literatur, setiap orang itu memiliki metabolisme yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan kalau orang yang cenderung lebih gemuk, ya berat badannya lebih tinggi, itu adalah orang yang metabolisme dalam tubuhnya itu lebih lambat dibandingkan orang yang kurus ya. Tapi dalam arti begini perbandingannya, makanan yang dimakan itu ya hampir mirip gitu ya. Nah, sehari makan 3 kali, bukan yang satu 3 kali, yang satu sekali atau bahkan 2 hari sekali makan, bukan kayak gitu perbandingannya. Nah, ada orang yang subur dalam arti ketika makan sehari 3 kali dengan porsi normal, itu berat badannya bisa cepat bertambahnya ya.
Putri dulu sebelum apa namanya ya setahun yang lalu lah ya, itu ibu belum mengurangi sebelum menata makan, itu masih setiap kali makan itu bisa 5 kali sehari. Tapi ya badannya segini-segini aja. Tapi ada teman-teman Putri yang, minum air putih aja bisa gendut ya, dalam tanda petik. Karena memang makan sehari 3 kali, tapi berat badannya nggak bisa dikontrol. Kayak gitu. Tapi kalau ibu mau makan sehari 5 kali pun ya berat badannya ya segitu-segitu aja. Ibu tuh baru notice ketika, oh badan itu sudah merasa nggak enak. Karena kita itu mungkin badannya ideal ya, tetapi ideal itu belum tentu sehat. Nah, ketika sudah menata pola makan, makanan yang dimakan itu dilihat harus seberapa, kayak gitu pelan-pelan, baru bisa merasakan ya perbedaannya. Seperti itu. Ini gambaran untuk metabolisme ya. Jadi kalau kalian merasa, oh saya tuh makan sehari 2 kali aja, berat badannya nggak turun-turun kayak gitu ya. Mungkin kalian itu bisa mencari cara yang lain untuk bisa mendapatkan tubuh yang ideal ya dengan memperbaiki pola makan. Bukan sama sekali tidak makan nasi ya. Bukan diet yang seperti itu, sama sekali nggak makan nasi. Atau sama sekali nggak mengkonsumsi gula. Gula itu ya dari tepung, dari apa namanya, makanan manis-manis kayak gitu ya. Enggak, bukan seperti itu. Tetapi mengkonsumsi makanan sesuai dengan kebutuhan energi tubuhmu. Kelas 11 kamu diajari ya menghitung apa namanya berat badan idealmu. Nah, energi yang dibutuhkan dengan berat massa tubuhmu itu seberapa itu bisa dihitung sehingga kamu bisa menghitung kalori yang kamu butuhkan sehari itu seberapa. Jadi nggak boleh over ya. Nah, metabolisme itu dipengaruhi oleh faktor genetik. Yang Ibu ceritakan tadi, Ibu itu ya genetiknya begitu. Memiliki metabolisme yang cenderung tinggi. Maka makan seberapapun ya badannya nggak bisa gede. Gitu ya. Kemudian jenis kelamin, usia. Itu sangat berpengaruh ya. Anak-anak kecil-kecil ya yang usianya berapa ya? 3, 4, 5 tahun, jangan kamu bandingkan dengan dirimu. Mereka itu sangat aktif ya, luar biasa aktif kalau tidak sakit. Kamu liatin anak usia 3 tahun, mungkin kamu punya sepupu, punya adik kayak gitu, kamu akan pusing melihat kegiatannya. Lari sana, lari sini, ya, guling sana, guling sini, nggak ada capeknya. Nah, itu mempengaruhi metabolisme. Biasanya anak-anak seusia itu metabolismenya tinggi karena dia bergerak terus ya. Kemudian jenis kelamin laki-laki tentunya lebih tinggi ya, karena kalau dihubungkan dengan pernafasan laki-laki itu kan lebih cepat dibandingkan perempuan. Nah, itu mempengaruhi metabolisme. Metabolisme tubuh itu bisa ditingkatkan ya. Caranya adalah dengan, ada yang tahu cara meningkatkan metabolisme tubuh? Ya, kalau secara genetik kamu tuh sudah nggak ada harapan, tetapi masih bisa dengan cara yang lain. Apa? Ada yang tahu? Caranya bagaimana? Kok diem aja sih kalian? Banyak olahraga, Bu. Oke, banyak olahraga, Reval. Yang lainnya? Jangan begadang. Jangan begadang, betul. Kenapa? Kok nggak boleh begadang? Apa alasannya? Hormonnya nggak stabil, Bu. Ntar ganggu metabolisme. Enzimnya itu nggak Oh bisa iya, enzim. bekerja dengan baik. Enzim hormon, iya ada hubungannya dengan hormon. Karena nanti pelepasan hormon itu kan dipengaruhi ya. Kalau misalnya kurang tidur, ada mekanisme pelepasan hormon yang tidak bisa terjadi. Nah, hormon-hormon itu biasanya nanti membantu untuk mempercepat kerja dari
enzim. Maka kalau ada orang yang, oh itu apa namanya, ada kasus gamer, dia main game berhari-hari tanpa tidur, kemudian tiba-tiba mati gitu ya, meninggal. Ya wajar kalau kayak gitu, karena tubuhnya itu nggak istirahat, metabolismenya itu nggak lancar ya, tidak lancar seperti itu. Karena metabolisme tubuh itu adalah kunci ya dari kesehatan tubuhmu, kunci dari semua reaksi tubuhmu, sistem tubuhmu supaya berjalan dengan baik. Nah, olahraga itu penting untuk mengepus atau meningkatkan metabolismemu. Tetapi olahraga juga harus dilihat ya, jangan yang terlalu berlebihan. Oke. Nah, kenapa tadi di awal Ibu memberikan gambaran tentang metabolisme seperti itu? Karena pada hari ini kita akan belajar mengenai metabolisme itu dari yang pertama yang sangat dekat dengan tubuh kita, ya, yaitu katabolisme terlebih dahulu. Katabolisme di sini, ya, sebentar. Butuh ruang. Nah, katabolisme di sini kalau kemarin atau kalau kamu baca di bukumu ya, katabolisme itu adalah reaksi pemecahan ya, pemecahan. Pemecahan apa? Pemecahan sumber energi. Dari makanan itu ada karbohidrat, protein, dan lemak. Menjadi apa? Menjadi energi. Benar ya? Di bukumu seperti itu ya. Nah, pemecahan karbohidrat, protein, dan lemak di dalam tubuh kita ya itu sering disebut sebagai respirasi seluler. Artinya adalah pernafasan di dalam sel kita. Ya, gambarannya begini. Kemarin kelas 11 kalian sudah belajar mengenai materi sistem pencernaan ya. Ketika kamu makan, ada 3 bahan makanan penting yang masuk ke dalam tubuhmu yang nanti diubah menjadi energi yang tadi disebutkan ya, karbohidrat, protein, dan lemak. Karbohidrat, protein, dan lemak ini dicerna oleh sistem pencernaan tubuhmu menjadi bagian yang paling sederhana. Kalau karbohidrat ya jadi glukosa, protein itu jadi asam amino, lemak itu jadi asam lemak dan juga gliserol ya, asam lemak dan gliserol. Masing-masing ini nanti akan dibawa ke sistem peredaran darah. Nah, di sistem peredaran darah berarti kan kamu belajar mengenai sirkulasi ya, sirkulasi jantung. Bagaimana kerja jantung itu membawa darah, karena darah itu sebagai sistem transportasi ya, sirkulasi di dalam tubuhmu. Ketika kamu bernafas, kamu menghirup oksigen ya, dalam sistem peredaran darah bersama dengan makanan nanti kan dibawa kemana? Dibawa ke dalam sel-sel tubuhmu. Kemarin kan diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, arti diedarkan ke seluruh tubuh artinya dimasukkan ke dalam sel-sel tubuhmu. Di sel tubuhmu nanti ada kayak gini nih. Namanya apa kemarin? Yang bentuknya kayak gini. Kok IPA 3 pendiam semua sih? Mitokondria, Bu. Oke, mitokondria. Thank you, James, yang sudah menjawab. Mitokondria ya. Di dalam mitokondria, di sini nanti terjadilah yang disebut sebagai respirasi seluler. Masih ingat ya, fungsi dari mitokondria adalah untuk respirasi, menghasilkan apa?
Respirasi menghasilkan apa? Halo? ATP ya? Kelas 11. Oke, menghasilkan ATP, energi ya. Respirasinya itu menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Energi dalam bentuk ATP. Adenosin trifosfat. Baik, lanjut. Ini gambaran dari proses ya. Sebenarnya ini adalah proses metabolisme. Kita manusia ini adalah memanfaatkan apa yang disediakan oleh alam untuk menunjang kehidupannya. Karena kita itu sebagai makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanan sendiri. Loh, Bu, kita kan bisa masak. Kita bisa bikin makanan. Bukan seperti itu konsepnya ya. Tetapi kita dalam tubuh kita tuh nggak bisa memproses makanan ya. Maka kita butuh dari luar. Nah, kamu masak dapat yang kamu masak apa? Sayur, buah, daging, itu kan berasal dari luar. Sumber energi utama itu adalah sinar matahari. Sinar matahari diserap oleh tanaman. Diserap ya, ini nanti dalam proses fotosintesis nanti Ibu jelaskan. Bagaimana sih sebenarnya energi itu berpindah. Energi tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan, dia hanya pindah. Kalau kamu masih ingat materi kelas 10 ya, mengenai rantai makanan, ada tanaman ini dimakan oleh belalang. Belalang dimakan oleh ayam. Ayam itu kamu konsumsi di meja makanmu. Nah, sebenarnya ayam bisa hidup karena apa? Karena belalang. Belalang bisa hidup karena apa? Karena makan ini. Jadi energi itu cuma berpindah dari tanaman ke belalang, dari belalang ke ayam, dari ayam ke kamu. Ya. Nah, tanaman dari mana? Dari sinar matahari. Itu perpindahannya. Ya, maka kalau misalnya kamu kelas 10 belajar mengenai jaring makanan, kemudian rantai makanan, itu sebenarnya adalah perpindahan energi ya, seperti itu. Oke, kembali lagi ke sini. Di sini ada gambar ya manusia yang mengkonsumsi, menghirup oksigen. Oksigen itu asalnya dari mana? Oksigen itu asalnya dari tanaman ya. Hasil fotolisis. Nanti di fotosintesis itu ada reaksi terang atau fotolisis ya. Fotolisis ini adalah foto itu cahaya yang melisiskan. Ada air H2O yang nanti dipecah menjadi H+ dan O. O ketemu O itu menjadi O2 nanti ya. Maka O2 itu dikeluarkan, kamu hirup sebagai oksigen. Oksigen yang kamu hirup nantinya itu dibawa ke selmu ya. Tadi Ibu sudah jelaskan di atas, bersama dengan makanan dimasukkan ke dalam mitokondria, nanti akan terjadi respirasi seluler, pencernaan ya, untuk menghasilkan energi, pembongkaran untuk dijadikan ATP sumber zat makananmu. Nanti oksigen itu nanti akan dipakai dalam proses itu. Nah, ketika kamu menghirup nafas, kamu juga pasti akan menghembuskan nafas ya. Nah, sisanya adalah karbon dioksida. Sisa metabolisme salah satunya karbon dioksida yang dikeluarkan. Ini akan diterima oleh tanaman untuk proses fotosintesis reaksi gelap. Ya, reaksi gelap itu bahan utamanya adalah CO2 bersama dengan energi dari hasil fotolisis. Ya, nanti kita lihat di selanjutnya di proses fotosintesis. Selain itu, air itu juga siklusnya itu tanaman harus punya air. Kalau tanaman nggak ada air nggak bisa, karena nggak bisa fotosintesis, nggak bisa menghasilkan makanan, nggak bisa kamu panen hasilnya. Entah itu secara langsung
Misalnya buah langsung kamu makan, atau kamu lalap daun mentah kamu makan, atau lewat hewan, dimakan hewan, hewannya kamu konsumsi. Kayak gitu ya. Hasil dari pernafasan itu kan juga salah satunya adalah H2O, uap air ya, yang kita keluarkan. Seperti itu. Jadi saling nyambung ya antara antara metabolisme, katabolisme, dan anabolisme. Nah, kita lihat, ini katabolisme, ini anabolisme. Sama-sama mengeluarkan panas. Katabolisme itu transfer energi dari molekul kompleks untuk dijadikan ATP. Kalau di sini anabolisme adalah dia itu pembentukan molekul kompleks dari ATP ya. Dia mengkonsumsi energi untuk membentuk molekul yang lebih kompleks. Kalau ini dari kompleks menjadi sederhana seperti itu. Ini pemecahan, ini adalah pembentukan. Nah, hasil dari anabolisme itu adalah nih tepung, protein, lemak. Ya, hasil anabolismenya. Dan katabolisme hasilnya adalah ya glukosa, asam amino, gliserol, dan asam apa tadi namanya? Fatty acid itu asam apa? Asam lemak dan gliserol ya, asam lemak, fat itu kan lemak. Lanjut. Jadi ini sebenarnya ini ya, nguplek-nguplek energi, entah energi dikonsumsi atau energi dihasilkan. Ini adalah organel yang pada saat kamu kelas 11 Ibu selalu menekankan. Ini diingat-ingat karena di materi kelas 12 kamu akan pelajari. Nah, kita lanjut ya. Ini Ibu garis, mungkin ada yang tidak melihat perbedaannya. Ini yang agak warnanya agak krem, ini menggambarkan bagian sitoplasma dari suatu sel ya. Kalau bisa dikasih garis tepinya ini berarti adalah membrannya ya. Membran selnya. Nah, ini yang warnanya kuning ini adalah apa? Warnanya kuning ini apa? Ayo IPA 3 ngomong, jangan diem aja dong. Apa namanya? Ya, Bu. Mitokondria. Nah, kok ya ngomong dari tadi kalau nggak Reval Jen. Yang lainnya pada kemana nih? Masih mendengarkan nggak? Ibu nggak mau diduakan ya. Jadi tolong. Nggak ada yang baca WA, nggak ada yang chat temennya, nggak ada yang ngobrol dengan siapapun. Tolong perhatikan, karena ini materi lumayan rumit. Supaya kamu nanti paham, enggak apaan sih, enggak kayak gitu ya. Jadi harus fokus. Baik, kalau kamu perhatikan, disinilah nanti terjadinya respirasi seluler. Ya, respirasi seluler itu ada dua. Jadi tadi kan respirasi seluler itu termasuk katabolisme ya, perombakan. Ada dua. Yang terjadi pada hewan tumbuhan tingkat tinggi itu biasanya respirasi yang menggunakan oksigen. Pernapasan itu butuh oksigen. Kelas 10 kamu pernah belajar bakteri. Bakteri itu ada yang jenisnya anaerob, artinya bakteri yang tidak membutuhkan oksigen. Nah, mereka respirasi enggak? Respirasi. Tetapi respirasinya adalah respirasi anaerob. Nah, tubuh kita itu nanti juga bisa nih mengalami respirasi anaerob dalam keadaan tertentu. Nanti dijelaskan ya. Kita lihat yang respirasi aerob dulu. Pernafasan seluler ya, respirasi aerob. Di sini respirasi seluler ada 4 tahapannya.
Glikolisis, pembentukan asetil-CoA, daur Krebs, dan transport elektron. Yang pertama, glikolisis ini adalah pemecahan glukosa dengan 6 atom C menjadi asam pirufat yang masing-masing memiliki 3 atom C. Ya. Glikolisis itu terjadinya adalah di sitoplasma. Kalau di sini digambarkan yang daerahnya warnanya krem. Hasilnya apa? Hasilnya adalah ya pirufat, ATP, nanti ada H2O, kemudian ada energi berelektron namanya NADH. Hasil dari glikolisis nanti akan dibawa ke mitokondria. Ya. Sebelumnya nanti akan terbentuk reaksi antara atau dekarboksilasi oksidatif ya, pembentukan asetil koenzim A. Reaksi antara itu ya untuk menghantarkan pirufat ya supaya bisa nanti masuk ke daur Krebs, maka nanti pirufat itu akan melepas gugus CO2-nya ketemu dengan koenzim A, jadilah asetil CoA. Nanti terjadi daur Krebs, setelah daur Krebs terjadi elektron-elektron dibawa ke klista ya, klista mitokondria. Daur Krebs itu di matriknya mitokondria. Rantai transport itu di membran dalamnya ya. Sini. Krista dari mitokondria. Nah, nanti akan terjadi pompa ATP. Pembentukan ATP ya. Seperti apa pembentukannya nanti dilihat di tahapan selanjutnya. Elektron-elektron yang dihasilkan diubahlah jadi energi yang bisa langsung digunakan untuk pergerakan otot kayak gitu ya dalam tubuhnya. Ini adalah gambar dari glukosa. Tadi Ibu mengatakan glukosa itu memiliki 6 atom C. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 atom C, O-nya ada 6, H-nya ada 12 ya. C6, H12, O6. Itu gambarannya. Strukturnya begitu. Ini adalah ATP. Kenapa Ibu sampaikan struktur kimia dari ATP? Supaya nanti kamu tuh nggak bingung. ATP ini ya, panjang kali lebar. C10, H16, N5, O13, P3 namanya ya. Fosfatnya ada 3. Mana tuh fosfatnya ini? Nih. 1, 2, 3. Adenosin trifosfat, 3 fosfat. Nanti ATP itu kalau digunakan untuk pergerakan, dia akan berubah menjadi ADP. Masih ingat ketika kamu kelas 11 belajar mengenai gerak, di situ itu menjelaskan mengenai mekanisme gerak otot. Ya, mekanisme gerak otot. Nah, ketika aktin miosin ya, itu berkontraksi, relaksasi, ada ATP yang digunakan, energi. Nah, ATP setelah digunakan jadi ADP. Kenapa? Karena fosfatnya itu dilepas. Maka fosfatnya tinggal 2, maka disebut adenosin difosfat. Ya, kalau ini trifosfat 3, ini difosfat. Ini kalau kehilangan 1 fosfatnya, jadilah ADP. Maka nanti kalau ada kayak gitu, kamu jangan bingung. Oke, sampai di situ dulu. Ada yang ingin bertanya? Itu secara umum ya, garis besarnya. Itu belum proses detailnya. Nanti setelah ini kamu akan Ibu tuntun untuk mendengarkan penjelasan setiap langkah-langkah dari katabolisme dimulai dari glikolisis. Bu mau nanya Bu. Ya Delvin. Tadi yang respirasi itu kan ada empat jenis ya Bu. Yang pertama glikolisis, terus siklus Krebs sama reaksi transisi, yang terakhir itu kan asetikolin ya Bu? Itu apa ya Bu? Nah, pertama dulu jangan dibolak-balik. Yang pertama apa Delvin? Glikolisis. Glikolisis. Terus kedua asetil
asetil apa? Pembentukan asetil koenzim A, asetil CoA. Nah, itu apa Atau Ibu? reaksi antara atau dekarboksilasi oksidatif. Untuk bisa diterima di siklus Krebs, asam pirufat itu harus dibawa ke mitokondria. Dalam proses dia dibawa, ya, ada enzim yang membantu, namanya koenzim A. Nah, koenzim A itu bisa berikatan dengan pirufat, tetapi dia harus melepas gugus CO-nya, CO2, COO ya, dilepas. Karbon dioksida nanti jadinya ketika dilepas. Supaya koenzim A-nya itu bisa menempel pada gugus asetil yang ditinggalkan CO2. Nanti Ibu jelaskan. Jadi reaksi antara pembentukan asetil CoA itu fungsinya adalah supaya pirufat itu bisa masuk ke dalam siklus selanjutnya, siklus Krebs. Gitu ya, Delvin? Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Itu secara umumnya begitu ya gambarannya ya. Glikolisis itu membentuk asam pirufat, dekarboksilasi itu asam pirufat diubah menjadi asetil koenzim A. Siklus Krebs nanti asetil koenzim A itu akan diproses ya dalam sebuah siklus yang nanti menghasilkan FADH, NADH dan ATP. Kemudian FADH, NADH ya dari siklus Krebs, kemudian dari dekarboksilasi oksidatif, dari glikolisis itu akan dibawa ke transport elektron. Energi-energi berelektron itu tadi akan diterima oleh oksigen. Maka oksigen itu diperlukan karena oksigen itu sebagai akseptor elektron, penerima elektron-elektron ya dalam pompa ATP supaya nanti bisa menghasilkan ATP gitu. Di akhir ya ATP yang dihasilkan. Nanti kita hitung di terakhir berapa sih ATP yang dihasilkan dari satu molekul glukosa gitu. Gitu ya. Oke, lanjut Ibu share screen lagi. Nah, ini tadi tahapan dari katabolisme ya. Tadi sudah jelas ada 4 tahapannya. Pembentukan asetil koenzim A, dekarboksilasi oksidatif, reaksi antara itu sama, namanya yang beda-beda ya. Jangan pusing dulu. Nggak mau lanjut ya. Oke, kita lihat glikolisis. Apa itu glikolisis? Glikolisis adalah perubahan molekul glukosa. Tadi glukosa punya 6 atom C, diubah menjadi asam pirufat yang masing-masing punya 3 atom C. Jadi satu molekul glukosa 6 atom C menjadi 2 asam pirufat ya hasilnya. Satu molekul glukosa jadi 2 asam pirufat. Nah, dengan reaksi enzimatis karena setiap tahapannya nanti dibantu oleh enzim. Itu ya. Nah, tempat berlangsungnya adalah di sitoplasma. Kita lihat gambarannya seperti ini. Di bukumu ada halaman berapa ya? 50-an sekian kalau tidak salah itu. Kalau kamu perhatikan ini reaksi nomor 1 sampai dengan yang terakhir. Ibu beri kalian waktu dulu 5 menit deh. Baca dulu itu glikolisis ya. Supaya nanti kalian tidak bingung. Dibaca dulu. Glikolisis silahkan.